Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berdua hadir kembali menemani aktivitas Anda dalam Apa Kabar Parepare, tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan menerima penghargaan Perempuan Inspirator Bidang Pendidikan tahun 2021 dari PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan ini diterima pada peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan menganugerahi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan penghargaan sebagai Perempuan Inspirator Bidang Pendidikan tahun 2021. Penghargaan yang diserahkan oleh PLT Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan Naomi Oktarina didampingi PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ini diterima Haja Erna Rashid Taufan sebagai pengakuan atas komitmen dan dedikasi di bidang pendidikan. Istri Dr. HM Taufan PWS HMH Wali Kota Parepare ini menerima penghargaan itu bersama 12 perempuan inspirator lainnya di sela acara peringatan Hari Ibu yang ke-93 yang bertema Perempuan Berdaya Indonesia Maju di Hotel Claro Kota Makassar pada Rabu 29 Desember 2021. Ketua TP PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Angkatan saya, alhamdulillah, saya sebetulnya tidak pernah bekerja untuk mengharap dan sesuatu seperti ini, tetapi kalau ada, alhamdulillah, saya juga ikut bahagia, gembira, senang tentunya, karena penghargaan ini bagi saya ya memang cocok, karena saya memang di bidang pendidikan, mulai majelis anak soleh, mulai BKMT, segala macam. Proses dakwah juga itu kan adalah proses pendidikan. Ya, dalam Al-Quran ada 4 pendidik. Pendidikan pertama adalah Allah SWT. Pendidik kedua adalah para rasul. Ya, pendidik ketiga adalah penerus-penerus rasul, dan pendidik keempat ini kita lah semua orang tua. Ya. Sebelumnya penghargaan itu diusulkan oleh PGRI Kota Parepare kepada PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, lalu diteruskan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menjadikan Haja Erna Rashid Taufan sebagai kandidat perempuan inspirator. PGRI Parepare menilai aksi dan kebijakan yang dilakukan Haja Erna Rashid Taufan yang juga selaku pembina Majelis Anak Soleh berhasil menumbuhkan pendidikan karakter generasi Qurani kepada para pelajar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Untuk mengembangkan ekonomi di Kota Parepare, Kepala Dinas Perdagangan yang baru Prasetyo Catur akan meningkatkan pelayanan baik kepada pedagang maupun masyarakat dengan berkantor di pasar. Dugaan aksi premanisme di Pasar Lekesi menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare yang baru, Prasetyo Caturka. Sejak dilantik Wali Kota Parepare dari jabatan sebelumnya Sekretaris Disdag menjadi Kepala Dinas Perdagangan, ia sudah mempunyai visi untuk mengembangkan beberapa pasar agar ekonomi terjaga dan membuka sumber ekonomi baru, sekaligus bisa menyelesaikan dan menangani tindak premanisme di Pasar Lekesi. Kadis Perdagangan Prasetyo Caturka mengatakan, premanisme di pasar tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun pelan-pelan ia akan mengatasi hal tersebut. Nantinya Prasetyo akan berkantor di Pasar Lekesi, bersama petugas pihaknya akan rutin melakukan pemantauan, mendekatkan pelayanan baik pedagang maupun masyarakat, dan aturan los yang telah diundi wajib digunakan. Kemudian lapak yang ada di luar secara perlahan dihilangkan. Karena premanisme ini rencana saya akan turun membawa teman-teman akan berkantor di Pasar Lekesi. Saya akan beberapa saat akan berkantor di Pasar Lekesi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga kepada para pedagang, dan mengedukasi bahwa los yang telah diundi, ya contoh kayak kemarin, itu wajib dia menggunakan, karena kita akan pelan-pelan menghilangkan mereka yang ada di luar, dan kita akan menghitung potensi PAD yang selama ini kabur menjadi terang benderang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Puluhan pengurus MGMP Bahasa Indonesia Kota Parepare dilantik oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Diharapkan para pengurus ini nantinya mampu melakukan terobosan baru yang mengarah pada inovasi terkait pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di masa pandemi. Puluhan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia SMPMTS Kota Parepare periode 2021-2025 dilantik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pada Rabu 29 September 2021 di Kafe Warna-Warni. Puluhan pengurus yang dilantik ini merupakan hasil musyawarah kerja yang dilakukan di Lumpue pada 14 Desember kemarin. Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMPMTS Kota Parepare Tamrin mengatakan pelantikan pengurus ini merupakan sejarah pertama khususnya MGMP Bahasa Indonesia SMPMTS Kota Parepare. Hal ini bertujuan memotivasi dan mengapresiasi para pengurus dalam menyukseskan program-program MGMP nantinya. Untuk pelantikan yang baru saja dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Parepare, ini adalah sejarah pertama di MGMP khususnya Bahasa Indonesia ada kegiatan pelantikan seperti itu. Hal ini bertujuan untuk tentunya memotivasi dan mengapresiasi rekan-rekan pengurus dalam menyukseskan program-program MGMP nantinya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang ditemui usai kegiatan mengatakan pelantikan ini menjadi suatu kebutuhan organisasi karena secara administrasi masa kerja pengurus sebelumnya sudah berakhir dan telah dibentuk untuk periode 2021-2025. Arifuddin Idris berharap pengurus baru yang telah dilantik mampu melakukan terobosan baru yang mengarah pada inovasi, terutama kebutuhan rekan-rekan guru yang terkait pelajaran bahasa Indonesia khususnya dengan masa pandemi. Terkait pelaksanaan pelantikan pengurus MGMP Bahasa Indonesia jenjang SMP MTS Kota Parepare ini kan sebuah kebutuhan organisasi. Memang kita secara administrasi organisasi itu kan punya masa kerja dan masa kerja yang pengurus kemarin kan sudah berakhir dan dibentuk lagi 2021 itu. Saya pikir dengan terbentuknya organisasi ini tentu akan dilakukan oleh pihak pengurus baru itu kan melakukan evaluasi. Program-program apa yang tahun sebelumnya itu belum terlaksana dan program apa yang perlu belum terlaksana apa alasannya, kemudian apa yang harus dilakukan, apakah perlu dilanjutkan atau memang tidak lagi menjadi kebutuhan. Kemudian pengurus baru saya harapkan juga melakukan sebuah terobosan-terobosan, sebuah kinerja-kinerja yang berorientasi pada inovasi-inovasi, terutama kebutuhan-kebutuhan rekan-rekan guru atau pelajaran bahasa Indonesia dengan masa pandemi ini. Walaupun kita tahu bahwa sudah berlangsung PTM, tapi pembelajaran secara animasi atau video-video pembelajaran itu sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, setelah penandatanganan MOU antara Pilar Nusantara Sulawesi Selatan bersama Bapeda dan DPRD Kota Parepare, komitmen membangun Kota Parepare berbasis ekologi akan terus dilakukan. Salah satunya akan melakukan pendampingan dan pengusulan anggaran. Perencanaan mewujudkan Kota Parepare berbasis ekologi telah mencapai tahap penyusunan draft nota kesepahaman. Sebelumnya, Pilar Nusantara atau PINUS Sulawesi Selatan bersama SKPD dan lembaga yang bekerja sama telah melakukan koordinasi dengan Bapeda dan DPRD hingga workshop dan penyusunan draft nota kesepahaman ALAKE sukses dijalankan. Dari tahapan tersebut, ALAKE yang masuk dalam pagu indikatif wilayah terkait pengolahan sampah dan ruang terbuka hijau yang merupakan beberapa kebutuhan terpenting dalam pembangunan Parepare itu dibahas mulai dari pengolahan sampah yang didaur ulang dengan melibatkan responsif gender, termasuk luas lahan RTH yang ada di tingkat kelurahan. Direktur Pilar Nusantara Sulawesi Selatan Samsuddin Awing mengatakan kedua indikator tersebut sudah ada regulasi yang mendukung. Setelah tahapan itu, nantinya akan ada MOU antara pemerintah daerah dan DPRD tentang regulasi perencanaan dan penganggaran yang nantinya diusulkan saat musrenbang. Pagu indikatif wilayah ini prosesnya itu ada nanti MOU. Tadi sudah disampaikan oleh Bapeda bahwa tahapannya itu ada dulu MOU antara Pemda dengan DPRD karena ini termuat di dalam regulasi Perda nomor 1 tahun 2010 itu
terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Kemudian setelah itu disusullah perwalinya itu. Kemudian setelah itu nanti akan diimplementasi di Musrembang kelurahan, di seluruh kecamatan dan kelurahan. Nah, di situ memastikan bahwa kegiatan ekologi ini masuk di situ. Jadi semua kelurahan itu nanti kalau mau mendapatkan anggaran yang lebih besar, tentu mereka harus berkinerja sesuai dengan indikator-indikator seperti tadi itu. Kalau dia mencapai itu mungkin akan lebih banyak, dan yang tidak mencapai itu mungkin agak sedikit anggaran yang didapatkan. Samsudin berharap pemerintah kota bisa berkomitmen mendukung kerjasama yang dilakukan dibarengi semua unsur yang terlibat untuk bisa bekerja lebih keras. Di samping pihaknya juga akan mengupayakan pendampingan untuk mendorong kota Parepare berbasis ekologi. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, angka laka lantas Kota Parepare untuk tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun sebelumnya sebanyak 114 kasus. Tahun ini tercatat 108 kasus. Rata-rata korban kasus laka lantas merupakan remaja usia 16 hingga 25 tahun. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Parepare mengungkap jumlah kecelakaan selama tahun 2021. Tercatat jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dari data yang disampaikan Kasat Lantas Polres Parepare, AKP Muhammad Yusuf, di tahun 2020 jumlah kasus laka terjadi sebanyak 114, sementara di tahun 2021 hingga bulan Desember ini tercatat sebanyak 108 kecelakaan lalu lintas. Meski mengalami penurunan, namun jumlah korban kecelakaan lalu lintas tahun ini mengalami peningkatan. Jumlahnya naik dari 13 korban pada tahun 2020 dan 15 korban jiwa di tahun 2021, dan usia korban rata pada usia remaja dari 16 tahun hingga dewasa 25 tahun. Untuk itu, Satlantas Polres Parepare tetap mengajak masyarakat untuk lebih patuh dalam berkendara di jalan raya, mulai dari kelengkapan surat-surat kendaraan, penggunaan helm, hingga tata tertib berlalu lintas. Sebagai upayanya, pihaknya akan lebih intens melaksanakan patroli mobile untuk memberikan imbauan ke pengendara untuk meminimalisir angka kecelakaan. Ia juga menekankan kepada orang tua agar terus mengingatkan anaknya jika berkendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Bahwa dari jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020 dibanding dengan tahun 2021. Di tahun 2021 itu terdapat kecelakaan 114, sedangkan korban meninggal ada 13. Sedangkan untuk tahun 2021 ini secara kuantitas mengalami penurunan yaitu 108 jumlah kecelakaan. Namun terjadi peningkatan di kualitas, yaitu korban meninggal dunia dari 13 tahun lalu menjadi 15. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah lebih aktif untuk bagaimana cara menurunkan kualitas kecelakaan lalu lintas khususnya meninggal dunia. Ya. Jadi langkah-langkah kami selama ini sudah 3 bulan sini yaitu aktifkan lagi kembali patroli mobile atau hunting system untuk memberikan teguran kepada pelanggar-pelanggar yang ataupun menindak pelanggar yang potensi kepada kecelakaan seperti tidak menggunakan helm, kemudian knalpot racing, kemudian melawan arus, itu pelanggaran potensi yang kecelakaan semuanya ya. Dan juga himbauan dan sosialisasi kepada media ya, tentang ini agar tetap patuh dan tertib berlalu lintas. Kemudian di elektronik, radio, televisi ya, karena awal dari kecelakaan itu adalah pelanggaran lalu lintas. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Selanjutnya kita simak pemirsa laporan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Parepare berikut ini.
Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Kamis 30 Desember hingga Jumat 31 Desember 2021. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada Jumat pagi, cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 70 hingga 95%, dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 9:46 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.